Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesa Listiani dari kelas 11 Farmasi B. Di sini saya akan mempresentasikan sistem manajemen di apotek. Apotek adalah suatu tempat di mana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. Apotek menjual obat, alat kesehatan, dan jamu. Tips manajemen. Manajemen apotek adalah manajemen yang diterapkan di apotek sekecil apapun apotek, sistem penerimaan, pengeluaran, dan perhitungan farmakoekonomian. 2. Manajemen pembelian. Manajemen pembelian meliputi pengolahan defektan, pengolahan vendor, memilih item barang yang harus dibeli dengan memperhatikan FIFO dan FIFO kinetika arus barang serta pola epidemiologi masyarakat sektor apotek. 3. Manajemen penjualan. Manajemen penjualan meliputi pengolahan penjualan tunai, kredit, dan kontraktor. 4. Manajemen persediaan barang. Manajemen penjualan barang meliputi pengolahan gudang, persediaan bahan racikan, dan kinetik arus barang berhubungan langsung dengan manajemen pembelian. 5. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berkaitan dengan pengolahan dan teknik pemasaran untuk meraih pembeli sebanyak-banyaknya. Manajemen khusus. Manajemen khusus merupakan manajemen yang menerapkan apotek sesuai dengan kekhasannya. Contohnya, pengolahan apotek yang dilengkapi dengan laboratorium klinik apotek dengan swalayan apotek yang bekerja sama balai pengobatan, dan lain-lain. Internal bisnis. Manajemen stok. Manajemen stok atau persediaan sangat penting dilakukan dalam sebuah apotek karena persiapan yang terlalu banyak menjadikan kelebihan working capital yang disebabkan oleh overstock. Overstock lama-kelamaan akan menjadi dead stock karena usang kadaluarsa. 2. Manajemen sumber daya manusia. Apotek memiliki waktu interaksi dengan konsumen sebagai variabel penunjang produktivitas, sikap, dan budaya yang ditunjukkan oleh karyawan pada konsumen sebagai memengaruhi tingkat persepsi positif konsumen terhadap apotek. Persepsi positif konsumen berkolerasi erat dengan loyalitas konsumen di luar vektor harga dan ketersediaan stok. 3. Manajemen finansial. Apotek memiliki kesamaan mekanisme keuangan internal dengan penjualan retail. Kekuatan retail adalah detail. Pastikan bahwa bagian yang menjadi beban atau biaya kos dan bagian yang mendatangkan keuntungan atau profit dapat teridentifikasi oleh manajer finansial. 1. Pemeliharaan basis data konsumen, database maintenance. Manajemen apotek direkomendasikan untuk memilih basis data yang meliputi riwayat pembelian serta alamat dan kontak pasien. Pemeliharaan jaringan network manage. Jika manajemen apotek memiliki target jangka panjang untuk mengembangkan unit distribusi solid, direkomendasikan agar apotek mengembangkan jejaringan apotek kawasan. Administrasi. Administrasi merupakan proses pencatatan seluruh kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh perusahaan apotek. 1. Administrasi pembukaan, yaitu pencatatan keluar masuknya uang. 2. Administrasi penjualan, penjualan resep, penjualan bebas langganan. 3. Administrasi pengundangan, pencatatan penerimaan barang, pengeluaran barang. 4. Administrasi pembelian, pencatatan pembelian harian. 5. Administrasi pendapatan dilakukan dengan mengadakan absensi karyawan dan pencatatan gaji. Kewajiban apotek. 1. Pajak. Pajak adalah kewajiban setiap warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan atau penghasilan kepada negara. 2. Pajak penghasilan PPh pasal 21. Pajak penghasilan atau pajak gaji, honorarium, imbalan jasa, dan keuntungan lainnya yang dibayar kepada orang yang pribadi. Pajak penghasilan badan PPh, badan pasal 25, pajak pertahanan nilai PPN.
Pengolahan apotek. Pengolahan apotek adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang apoteker. Pengolahan apoteker adalah tugas dan fungsi apotek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian sesuai dengan Permenkes RI nomor 26 Permenkes. 1. Bidang pelayanan kefarmasian. 2. Bidang material. 3. Bidang administrasi dan keuangan. 4. Ketenangan. 5. Bidang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi apotek. Pengolahan apotek di bidang pelayanan kefarmasian. 1. Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan, dan penyerahan obat atau bahan obat. 2. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan penyerahan perbekalan kesehatan di bidang farmasi lainnya. 3. Informasi mengenai perbekalan kesehatan di bidang farmasi. 1. Pengolahan apotek di bidang material. Penyediaan, penyimpanan, penyerahan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin. 2. Persediaan, penyimpanan, pemakaian barang non-perbekalan farmasi, misalnya rak obat, lemari, meja, kursi pengunjung, apotek, mesin, register, dan sebagainya. 3. Pengolahan apotek di bidang administrasi dan keuangan, meliputi pengolahan pencatatan uang barang secara tertib, teratur, dan berorientasi bisnis. Pelayanan apotek. 1. Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. 2. Pelayanan resep sepenuhnya tanggung jawab apoteker. 3. Pengolahan apoteker tidak boleh mengganti obat generik yang tertulis dalam resep dengan obat paten. 4. Jika pasien tidak mampu menebus obat, apoteker harus berkonsultasi dengan dokter penulis resep. 5. Apoteker dilarang menyalurkan barang atau menjual jasa yang tidak berhubungan dengan fungsi pelayanan kesehatan. 6. Yang berhak meracik resep adalah apoteker dan asisten apoteker di bawah pengawasan. 7. Apotek buka tiap jam 8 sampai dengan jam 10. Apotek dapat ditutup saat hari libur resmi atau libur keagamaan setelah mendapat persetujuan dan Kanwil Depkes setempat atau Kadinkes setempat dan penjabatan lain yang berwenang. Tujuan manajemen. Untuk mendirikan apotek harus punya manajemen yang terdiri dari planning, perencanaan, manajemen ada 6. Manajemen keuangan, pembelian, penjualan, persediaan barang, pemasaran, dan manajemen khusus. Administrasi ada 5. Administrasi pembukaan, administrasi penjualan, administrasi pergudangan, administrasi pembelian, dan administrasi kepegawaian. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Money 1939. 2. Organisasi adalah suatu pola hubungan yang orang-orang di dalamnya mengejar tujuan bersama di bawah pengarahan atasan. Stoner 1989. Organisasi adalah sebuah batasan yang relatif didefinisikan dan bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Robbins 2002. Unsur organisasi. 1. Manusia meliputi pemimpin, manajer, pekerja. 2. Kerjasama. 3. Tujuan bersama. 4. Peralatan berupa materi, mesin, uang, dan barang modal lainnya. 5. Lingkungan meliputi keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Sasaran dan tujuan pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian. 1. Mengatur kerja dan kerjasama. Mencegah dan mengurangi kelambatan kerja. 3. Mencegah dan mengurangi kesimpangsiuran kerja. 4. Mencegah dan mengurangi kesultanan kerja. 5. Membuat pedoman atau standar kerja. Keuntungan pengorganisasian dapat menjelaskan tugas
tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi sehingga hubungan kerja akan jelas terlihat dan koordinasi yang efektif antara satuan organisasi dapat tercapai. Prinsip organisasi. 1. Tujuan yang jelas. 2. Pembagian kerja atau tugas. 3. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. 4. Hierarki. 5. Kesatuan perintah atau komando. 6. Pertanggungjawaban. Cara pengorganisasian yang perlu diperhatikan antara lain: 1. Mengetahui tujuan. 2. Membagi pekerjaan. 3. Menetapkan tugas. 4. Menyediakan alat fisik atau fasilitas yang lain. 5. Menyediakan tenaga yang cukup. 6. Melimpahkan wewenang. Bagan organisasi. 1. Bagan horizontal. Bagan yang dikaitkan demikian karena tingkat jabatan dituliskan. 2. Bagan vertikal. Kebalikan dari bagan horizontal. 3. Bagian piramid. Bagan yang berbentuk piramid tertinggi di paling atas. 4. Bagan lingkaran. Bagan yang berbentuk lingkaran. Uraian kerja pemimpin kerja apotek. 1. Tugas dan kewajiban. 2. Administrasi keuangan. 3. Administrasi penjualan. 4. Administrasi barang dagang dan inventaris. 5. Administrasi personalia. 6. Administrasi bidang umum. Tanggung jawab. 1. Bidang keuangan. 2. Bidang persediaan. 3. Bidang inventaris. 4. Bidang personalia. 5. Bidang umum. Wewenang. Pemimpin seluruh kegiatan apotek pada bidang penjualan pemimpin apotek. Uraian kerja tenaga teknis kefarmasian uraian atau TTK. 1. Tugas dan kewajiban. Mengerjakan pekerjaan sesuai dengan profesinya, yaitu A. Melayani pembelian obat bebas dan resep, menyusun buku defekta setiap pagi, melaksanakan pembuatan sediaan obat, melakukan pembuatan sediaan obat, mencatat dan membuat laporan keluar masuk obat-obat tertentu, menyusun resep menurut nomor urut dan tanggal, memelihara kebersihan ruang peracikan dan lemari obat, menyusun obat, memeriksa dan mencatat keluar masuk dengan obat kartu stok yang rapi. Apabila gudang terpisah dan ruang peracikan, tenaga teknis kefarmasian bertugas memelihara kebersihan gudang dan rak obat, menyusun obat, mengisi kartu stok dengan rapi serta mengontrolnya. Dalam hal darurat, tenaga teknis kefarmasian dapat menggantikan pekerjaan kasir. 2. Tanggung jawab. TTK bertanggung jawab kepada askep sesuai dengan tugas yang diserahkan oleh askep kepadanya. Artinya, tenaga teknis kefarmasian bertanggung jawab atas kebenaran segala tugas yang diselesaikan, yaitu tidak boleh ada kesalahan, kekeliruan, kekurangan, kehilangan, dan kerusakan. 3. Wewenang. TTK berwenang untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai dengan petunjuk atau instruksi asisten kepala atau pemimpin apoteker apa dan peraturan yang berlaku. Uraian kerja pemegang kasir. Tugas dan kewajiban: mencatat penerimaan uang setelah dihitung terlebih dahulu. B. Mencatat pengeluaran uang yang harus dilengkapi dengan pendukung seperti kwitansi, nota, dan tanda setor serta telah diparaf oleh pemimpin apotek apa dan penjabat yang ditunjuk oleh pemimpin apotek. C. Menyetor dan mengambil uang baik dari kas besar maupun dari bank. 2. Tanggung jawab. Kas bertanggung jawab kepada pemimpin apotek apa kebenaran jumlah uang yang dipercayakan kepadanya. 3. Wewenang. Pemegang kas berwenang untuk melaksanakan kegiatan arus uang sesuai dengan petunjuk dan instruksi dari pemimpin apotek. Penampilan diri. Penampilan adalah citra diri yang terpancar dari diri seseorang dan juga merupakan sarana komunikasi antara seseorang individu dan individu lainnya.
Penerapan penampilan diri. 1. Penampilan menarik. 2. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh. 3. Berbicara. Faktor penentu dalam melaksanakan penampilan diri. 1. Keterampilan dalam menyelesaikan busana. Keluasan, menjaga sikap, menjaga kesehatan. Manfaat berpenampilan diri yang baik, menunjukkan kepribadian, menumbuhkan rasa percaya diri, membuat senang orang lain dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Upaya berpenampilan diri. Sikap, cara bicara, kesehatan, kebersihan, dan kerapian. Komunikasi. Komunikasi adalah hal fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, berkomunikasi merupakan hal penting. Tujuan komunikasi. Menurut Onong Ojana Effendi, komunikasi adalah sebagai perubahan dan partisipasi sosial. Kompetisi berkomunikasi. 1. Pengetahuan tentang peran lingkungan. 2. Pengetahuan tentang cara perilaku. Bentuk komunikasi dalam pelayanan langsung yang hal ditunjukkan penampilan diri yang baik, perkataan dan tindakan yang sesuai, menggunakan panggilan hormat, jujur dalam ucapan dan tindakan, intonasi dan bahasa tubuh sesuai, senyum tulus, kontak mata. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.